Dan beliau ini ketika keluar dari Wahabi kembali ke Ahlus Sunnah, berani menantang orang Wahabi, mau debat. Beda dengan orang Ahlus Sunnah yang pindah ke Wahabi, diajak ketemu gak mau, saudara. Soal ma alamatul wahabiyah. Wahabi itu punya ciri-ciri yang nampak, ada ciri-ciri yang tak nampak. Kalau ciri-ciri yang nampak ini mungkin di rumah-rumah mereka macam bunglon. Nah, tanda yang nampak kasat mata, jenggot panjang. Tapi ini bukan Wahabi. كذلك أيضا علامات الوهابية أنهم يسدلون العمامة كما يفعل اليهود، يعني يتطيلسون كما يتطيلس اليهود هكذا. Jadi tanda Wahabi itu makai imamah, dia buka macam ini, macam orang Yahudi biasa makai. Dia bukan macam imamah pakai ulama itu. Dia gini cara makai Wahabi. Ini gaya khas Yahudi. Tengok aja. الطيلسان الذي كان رسول الله يتطيلس به والذي يتطيلس به أهل السنة، الذي كان رسول يفعله هكذا، طيلسان أهل الإسلام هكذا. Cara sorban yang dipakai oleh Rasul dan orang Islam itu macam ini. أولا عمامة. Di dalamnya ada imamah. Kemudian ditutup dengan sorban macam ini. Ditutup ini atau kemudian dikalungkan. Kalau Wahabi tidak dilepaskan. هذا طيلسان أهل الإسلام. Ini sorban orang Islam, begini cara makainya. طيلسان الوهابية مثل طيلسان اليهود. Kalau orang Wahabi makai sorban macam ini, dia seperti gaya orang Yahudi makainya. يعني كوفية فقط بدون عمامة وهكذا. Di dalamnya tak pakai imamah, cuma kopiah macam saya ini. Tapi ini bukan Wahabi. Macam kopiah ini, lalu ditutup dengan sorban di luarnya. Saya bukan Wahabi. Jangan salah sangka, saya tak pernah Wahabi. Saya bukan mantan Wahabi. Sejak dulu Asy'ari, Ahlus Sunnah sejak lahir saya. هذا فعلا هذا طيلسان اليهود، هذا طيلسان اليهود. وكذلك الوهابي يفعل هذا، لابد أن يفعل هذا مثل عرف الديك هذا. هذا لابد مثل الديك. Termasuk gaya Wahabi itu pakai sorbannya, ditarik sikit depan, dipicik sikit depan, apa namanya, diruncingkan sikit depan tu. Itu khasnya Wahabi begitu. Ditarik sikit. Maka kalau ada orang Yaman yang di Pekanbaru nampak macam tu pasti Wahabi itu. وهذا فعلا هذا اللباس الذي يلبسونه بهذا الطيلسان ذكر السيوطي وكثير من العلماء أنه طيلسان اليهود. Para ulama banyak menyebutkan bahwa itu cara pakai sorban orang Yahudi. كذلك الوهابي صاحب وجه عبوس، دائما وجهه يعني مظلم، وجهه مظلم، لا يبتسم كثيرا، لا يبتسم إلا الوهابي مثله. Jadi Wahabi itu kalau tengok wajahnya cemberut aja, gelap aja. Dia senyum itu cuma paling sama Wahabinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melihat video-video seperti ini, ada rasa yang macam-macam. Ada rasa biasa saja. Artinya menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Kemudian ada juga rasa kasihan kepada mereka. Karena mereka sudah menjadikan sebagian dari syariat Islam ini sebagai bahan untuk menyebar kebencian. Menjadikan sebagai tanda bahwa syariat tersebut adalah milik satu kelompok tertentu. Kemudian menjadi ciri khas satu kelompok yang mereka nilai sebagai sebuah kelompok atau aliran yang sesat. Padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya itu adalah bagian dari syariat. Meskipun beberapa permasalahan tersebut adalah sifatnya adat. Kemudian juga ada yang sifatnya syariat, akan tetapi menjadi bagian atau termasuk di dalam bagian ranah ikhtilaf atau khilafiyah. Perselisihan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah. Masalah jenggot yang panjang, kemudian ciri-ciri fisik yang lain yang mereka sebutkan di dalam video tersebut, ini pernah dijelaskan oleh Buya Yahya. Bagaimana sebenarnya kedudukan syariat tersebut di dalam agama Islam. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan dong dasar jenggot, si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar. Memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau
yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad melalui kebencian dengan Arab, banyak yang kepleset dari lidah-lidahnya. Sampai sunnah Nabi pun diganyang, dihabiskan. Kita mendengar bahwasanya sunnah Nabi urusan jenggot. Islam bukan jubah, Islam bukan jenggot. Innalillah, Nabi berjenggot, ikhwan. Bahkan sampai mengatakan bahwasanya yang semakin orang berjenggot itu bebel. Orang berjenggot itu tolol, orang berjenggot itu karena otaknya ketarik jadi jenggot. Ini sampai ada bahasa-bahasa aneh itu. Kalau betul kalimat itu muncul dari lidah orang begitu, tidak ada iman, bughdul Arab, kufr, nifaq. Sampai mengatakan orang-orang pintar banyak tidak berjenggot. Orang paling pintarnya di dunia dan di akhirat Nabi Muhammad berjenggot. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Buya Yahya yang merupakan tokoh dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, beliau mengakui bahwasanya apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri Wahabi oleh orang-orang atau teman-teman Kiai Idrus Ramli tersebut adalah bagian dari syariat agama Islam yang kita tidak boleh mencela, apalagi menjadikan syariat tersebut sebagai alamat atau tanda aliran sesat. Itu secara tidak langsung sudah mencela syariat tersebut. Terlebih dengan mengatakan orang-orang yang mengamalkan amaliyah tersebut bukanlah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apakah Wahabi Ahlus Sunnah atau tidak, sebenarnya nggak perlu kita memberikan argumen untuk memberikan bukti, membuka berbagai lembar sejarah. Ahlus Sunnah itu adalah istilah yang telah muncul sejak abad pertama Islam. Wahabi ini muncul baru abad 12, abad ke-13. Jadi apakah dulu sahabat, generasi setelah sahabat, generasi berikutnya bukan Ahlus Sunnah? Kok dulu sudah beriman dengan keyakinan sesuai Rasulullah dan sahabat, tapi Ahlus Sunnah itu muncul baru abad ke-12? Apa masuk akal? Apa masuk akal kalau seandainya Ahlus Sunnah itu baru muncul 2 abad yang lalu? Kan gak masuk akal. Dulu Rasul, sahabat, generasi berikutnya dengan agama yang bersih, yang jernih, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita membuktikan Wahabi ini Ahlus Sunnah atau bukan. Pasti bukan Ahlus Sunnah. Pasti bukan Ahlus Sunnah. Pasti bukan Ahlus Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan sadar mereka mengeluarkan statement, perkataan, kemudian mengeluarkan orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sisi lain mereka justru memutarbalikkan perkataan. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Wahabilah yang mengkafirkan mereka. Padahal kalau disuruh membuktikan di mana orang-orang Wahabi mengkafirkan mereka, mereka tidak akan pernah bisa membuktikan. Karena memang tidak pernah orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, meskipun pelaku dosa besar, kecuali terang-terangan yang menunjukkan bahwasanya mereka menentang rukun iman dan rukun Islam. Katakanlah ketika menjelaskan hadis tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, di mana yang satu selamat masuk surga dan 72 lainnya masuk neraka. Mereka orang-orang yang dikatakan Wahabi tetap tidak mengkafirkan 72 kelompok yang dikatakan masuk neraka tersebut. Mereka tetap bagian dari kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka tetap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka diazab terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu di dalam neraka dengan sebab menyelisihi sebagian dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dari mana dikatakan orang-orang Wahabi mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka? Justru sebenarnya mereka yang secara tidak langsung mengkafirkan orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi dengan mengatakan bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu apa?
Apakah disamakan dengan orang-orang Syiah? Na'udzubillah min dzalik. Di mana mereka orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, mengatakan Al-Quran yang ada di kaum muslimin pada saat ini adalah bukan Al-Quran yang sebenarnya. Hanya sepertiga dari Al-Quran yang mereka miliki. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian urusan debat-mendebat yang dikatakan oleh Kiai Idrus Romli, itu tidak perlu dibahas. Karena sudah berapa kali Bapak Kiai Idrus Romli ini berdebat dengan orang yang dikatakan sebagai Salafi Wahabi. Akan tetapi mana hasilnya? Tetap saja fitnah-fitnah Wahabi terus dilemparkan oleh Kiai Idrus Romli. Fitnah-fitnah Wahabi terus dilemparkan ke masyarakat. Mengatakan ulama ini di dalam kitabnya mengatakan Wahabi begini. Ulama yang itu mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya begitu Wahabi. Masyarakat awam mana tahu kitab? Mana bisa mereka baca kitab? Berapa persen masyarakat kita muslim yang mereka bisa membaca kitab? Sangat sedikit. Terlebih mereka yang mayoritas, mereka banyak yang mengabaikan syariat Islam, bahkan perkara-perkara yang diwajibkan. Bagaimana mungkin mereka membaca dan menelaah kitab-kitab para ulama yang disebutkan oleh Bapak Kiai Idrus Romli CS? Mereka hanya mendengar dari ceramah-ceramah tentang apa dan bagaimana yang disebut dengan Wahabi. Selebihnya mereka hanya mengikuti, terprovokasi oleh kata kiai, kata ustadz, kata guru-guru mereka. Kiai mengatakan al-Wahabi kadza wa kadza. Wahabi itu seperti ini, seperti itu. Dengan begitu maka termakanlah, tersesatlah orang-orang yang disesatkan dan selamatlah. Mendapatlah keselamatan dan mendapatkan petunjuk orang-orang yang diberi petunjuk. Kemudian lebih dari itu, masyarakat hanya bisa menilai. Silahkan menilai bagaimana mereka yang mengklaim sebagai kelompok yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka mengamalkan nilai-nilai syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian bagaimana pula mereka, orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, di dalam mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama perkara-perkara yang telah diwajibkan. Oleh karenanya bersikap adilah di dalam menilai sesuatu. Jangan karena kebencian kita terhadap suatu kaum, suatu kelompok, suatu golongan, atau apapun yang kita katakan, kemudian karena kebencian kita terhadap mereka membuat kita tidak bisa berbuat adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berbuat adillah, karena sesungguhnya perbuatan adil adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.